Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan selamat datang, selamat hadir, selamat berjuang untuk melanjutkan cita-cita perjuangan melaksanakan pembelajaran, pendidikan, dan juga bereksplorasi diri atau mengeksplorasikan diri di Fakultas Keislaman di Universitas Trunojoyo Madura. Mahasiswi baru yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, meskipun kita masih belum bisa diberikan kesempatan untuk bertatap muka, untuk bertemu, melanjutkan proses pembelajaran secara luring atau luar jaringan atau pembelajaran di kelas bagaimana biasanya, akan tetapi harapan kami ini tidak menyurutkan semangat teman-teman mahasiswa untuk tetap mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Saya yakin itu sudah banyak disampaikan dalam kegiatan-kegiatan PKK maba baik tingkat universitas maupun tingkat fakultas bagaimana hari ini. Saudara-saudara mahasiswa sekalian, patutlah kemudian kita bersyukur hari ini teman-teman panitia, ada IPO atau AIPO yang sudah mulai membangun kesadaran kita, mencoba menggugah kesadaran kita akan pentingnya yang namanya filantropi Islam atau kesadaran filantropi, kesadaran kedermawanan kita. Bicara tentang kedermawanan, kita biasanya mengenal yang namanya zakat, mengenal namanya infak, sedekah. Maka kalau bicara tentang wakaf bagian dari sedekah itu. Beda kemudian dengan zakat yang secara hukum itu hanya diberikan kepada mereka atau kewajiban diberikan kepada mereka yang memang sudah memiliki harta, kecukupan harta. Ada yang namanya nisab harta. Berapa toh harta seseorang itu yang wajib dikeluarkan untuk membersihkan tazkiyah, untuk membersihkan hartanya agar kemudian hartanya itu tidak termasuk harta hak orang lain. Ada 8 asnaf itu. Beda kemudian dengan konsep wakaf. Mungkin selama ini kita sering mendengar atau sering melihat wakaf itu biasanya dikeluarkan oleh orang-orang yang kaya, orang-orang yang sudah mampu secara finansial dan lain-lainnya. Atau mungkin mungkin biasanya wakaf itu dikeluarkan oleh bapak ibu yang mungkin sudah sepuh. Biasanya seringnya ngomong ini digunakan untuk bekal atau sangu saya, wakaf saya ini saya gunakan sangu saya untuk di akhirat nanti. Karena wakaf sendiri masuk dalam kategori sedekah jariyah yang akan terus pahalanya akan terus mengalir kepada mereka yang sudah mensedekahkan jariyahnya itu selama harta itu, harta yang diwakafkan, harta yang disedekahkan itu masih bermanfaat buat orang lain, buat umat dan seterusnya. Maka sebagai generasi milenial, saya menyampaikan ini karena sampean bagian dari generasi Gen Y, misalnya generasi Z, ya Gen Y itu generasi. Jadi generasi muda sekarang. Saya masih mau kuliah nih, masih butuh banyak biaya.
bapak-bapak mungkin sudah mengeluarkan wakaf ya karena sudah merasa cukup, tapi saya masih butuh itu. Maka ada beberapa konsep yang perlu kita pahami tentang wakaf terlebih dahulu. Kalau bicara tentang wakaf, kalau secara bahasa biasanya kita menyebutkan sebagai al-waqfu itu. Kayak di Al-Quran itu ada kemudian yang namanya wakaf. Wakaf itu kan berhenti. Nah, berhenti atau at-tahbis, misalnya menahan agar kemudian harta yang kemudian sudah disedekahkan, harta wakaf, harta yang sudah diwakafkan itu tertahan, tidak habis. Ini konsepnya beda dengan konsep zakat. Zakat misalnya sampean menzakatkan, atau seseorang misalnya sudah punya gaji atau sudah punya harta lah, dengan kemudian sudah mencukupi satu hal atau sudah dan mencukupi nisabnya, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Misalnya zakatnya selama 1 tahun dia harus mengeluarkan uang 1 juta rupiah. Kalau ini zakat, maka kewajiban tasarrufnya diantaranya kan ke fakir miskin, ke ibnu sabil, dan lain-lainnya. Ada 8 asnaf itu. Oleh mereka 1 juta misalnya, saya berikan ke 1 orang miskin saja 1 juta, dihabiskan oleh 1 orang miskin itu, misalnya si A sampai beri zakat, dia setelah dia sampai kasih 1 juta, ini zakat saya, zakat gaji saya selama 1 tahun saya zakatkan kepada sampean. Misalnya, iya saya terima zakat sampean, misalnya. Sama si penerima zakat misalnya dibelikan handphone, dibelikan, misalnya kita berikannya dalam bentuk uang, misalnya namanya uang, bukan dalam bentuk makanan pokok misalnya, ya kan terserah mereka, pentasarufannya terserah mereka. Beda dengan wakaf yang kemudian memang hartanya itu tetap kekal. Meskipun ada beberapa, misalnya di dalam beberapa literatur fikih kita mengenal ada perbedaan mazhab. Kalau tidak salah misalnya Hanafi memperbolehkan harta wakaf itu ditarik kembali, dan ini juga di fatwanya MUI tentang wakaf, cash wakaf atau wakaf uang itu juga boleh untuk ditarik kembali. Maka dengan harapan saya kemudian dengan konsepsi wakaf ini kita mencoba untuk membangun kesadaran filantropi kita dengan cara dalam bentuk wakaf. Karena begini, kalau misalnya hari ini ada gerakan 1000 atau gerakan wakaf 1000 rupiah, coba bayangkan saja, andaikan kemudian di Indonesia misalnya ada sekitar 250 juta jiwa. Tidak usah bicara desa misalnya, kita bicara mahasiswa fakultas keislaman. Kalau hitungan saya, kalau ekonomi syariah itu ada 5 kelas misalnya, HBS ada 3 kelas, ya sekitar 400-an mahasiswa lah, kurang lebih sekian. Kalau kemudian dengan kita semuanya hari ini mewakafkan 1000 rupiah saja, itu kan sudah ada sekitar 400.000 rupiah. Andaikan kemudian itu setiap kita gerakkan 1000 wakaf itu setiap bulan, 1000 rupiah kita sisihkan, 1000 rupiah berarti kan kalau 1 tahun cuma 12.000 per orang, sudah 4.800.000 terkumpul. Itu lingkupnya sangat kecil. Maka kecil-kecil ini andaikan kemudian terkumpul dengan baik secara rutin, maka pastinya gerakan yang muncul dari kita hari ini bisa memberikan dampak yang sangat positif bagi perkembangan wakaf itu sendiri. Artinya kita mulai gerakan wakaf 1000, wakaf 10.000, wakaf 100.000, sama bentuknya. Ini wakaf,
maka harta kita yang 1.000, yang 10.000, 100.000 itu tidak habis. Maka bagaimana caranya? Caranya diantaranya adalah ditasarufkan atau kemudian diwakafkan ke lembaga-lembaga yang memang sudah sebagai nazir wakaf. Atau ada kemudian kalau wakaf uang biasanya namanya LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Misalnya sampai mau berwakaf 500.000, datang saja kemudian ke bank muamalah atau bank syariah yang lain dan lain-lain. Bank syariah itu, bank-bank itu sudah siap dan akan diterbitkan yang namanya sertifikat wakaf uang. Wakaf uang ini akan diapakan sama lembaga keuangan syariah itu? Wakaf uang ini akan dia selaku penerima wakafnya akan memberikan kepada nazir-nazir wakaf yang sudah terorganisir dengan baik. Maksudnya kalau misalnya kita bicara di undang-undang wakaf itu kan ada yang namanya nazir organisasi, ada yang namanya nazir perorangan, ada yang namanya nazir badan hukum. Ini beda-beda. Hasil studi saya atau hasil penelitian saya di lembaga wakaf yang nazirnya nazir perorangan misalnya, padahal ini seringnya dalam bentuk tanah atau harta kekayaan yang berupa tanah beberapa hektar atau itu setelah berjalan beberapa waktu, misalnya muncul sudah 2-3 generasi si nazirnya, penerima wakafnya itu, kadang wakaf ini sudah tidak terurus dengan baik dan bahkan ada beberapa yang statusnya berubah. Kenapa demikian? Karena ternyata lembaga-lembaga nazir wakaf ini yang bersifat perorangan seringkali abai terhadap prosesi penahanan harta wakaf dan lain-lainnya. Ada banyak, ada dari sisi profesionalitas, ada dari sisi ketidakpahaman terhadap regulasi atau undang-undang dan beberapa hal yang lain. Maka kalau misalnya ada yang bertanya, kok ada yang namanya wakaf uang? Bukannya wakaf itu dalam bentuk benda yang tidak bergerak, misalnya tanah, rumah, bangunan, masjid dan seterusnya. Maka di dalam fikih itu ada yang namanya beberapa perbedaan pendapat. Kalau misalnya Imam Az-Zuhri atau Az-Zuhri itu dan Wahbah Zuhaili misalnya memperbolehkan terkait dengan wakaf uang atau cash wakaf itu. Konsepnya adalah misalnya Zuhri memperbolehkan boleh wakaf dengan dinar, dengan dirham atau mata uang yang lainnya, asal uang itu digunakan atau penyalurannya digunakan sebagai modal usaha. Artinya sebagai modal usaha, nantinya harta benda wakaf itu atau uang itu nanti akan nanti yang berkembang atau keuntungan dari modal usaha itu yang ini dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Misalnya kemudian mau wakafkan uang 20 juta rupiah atau 10 juta rupiah misalnya, ya 10 juta itu diwakafkan ke lembaga wakaf misalnya oleh bank syariah misalnya, dikelola dalam bentuk permodalan dan lain-lainnya dengan akad-akad di bank syariah, akad-akad muamalah itu akan nantinya yang 10 juta ini kan akan dikembalikan lagi ke lembaga keuangan syariah. Yang lebihnya atau keuntungannya ini yang digunakan sebagai peruntukan dari harta benda wakaf. Maka ada beberapa, dan juga Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya itu juga sudah memperbolehkan wakaf uang. Maka dengan bolehnya wakaf uang ini atau cash wakaf itu tidak ada alasan lagi untuk kita tidak saling berbagi.
tidak ada alasan lagi kemudian untuk kita atau bicara besok saja, sekarang saya masih butuh. Ini bukan zakat. Kalau zakat harus menunggu dulu kewajibannya itu. Kalau kewajibannya baru muncul satu tahun satu haul misalnya, maka kita tidak akan pernah merasakan bagaimana nikmatnya berbagi dengan yang lain. Maka 1000 bagi saya misalnya, jangan dilihat 1000-nya, jangan dilihat 10.000-nya, tapi bagaimana kita benar-benar niat memberikan itu sebagai bagian atau stressing bagi kita, sebagai awalan yang baik bagi kita hari ini. Hari ini kita memulai awal kehidupan baru sebagai mahasiswa, maka hari ini juga saya berkomitmen untuk berwakaf meskipun dengan nominal yang sangat sedikit. Artinya yang bukan sangat sedikit, artinya berkomitmen untuk berwakaf, berkomitmen untuk berbagi, berkomitmen dalam rangka menumbuhkan kesadaran baik bagi diri individu mahasiswa atau justru bagi sebagian besar masyarakat yang ada di sekitar kita. Maka jangan remehkan Rp1.000, jangan remehkan Rp10.000. Dengan Rp1.000, dengan Rp10.000, andaikan kita satukan jadi satu, ini akan menjadi gerakan moral, akan menjadi gerakan kebanggaan kita, akan menjadi jariah kita di kemudian kala yang akan memberikan nilai kemanfaatan bagi kepentingan umat, bagi kepentingan pendidikan di Indonesia misalnya, bagi kepentingan ekonomi di Indonesia, dan bagi umat Islam di Indonesia lebih khususnya. Maka mari dukung teman-teman AIFO yang sudah mengagendakan gerakan wakaf 1000 ini. Saya yakin kemudian dengan menggandeng Nadir GWI kalau tidak salah, Gerakan Wakaf Indonesia, uang Anda tidak akan diselewengkan, atau kemudian uang Anda akan tetap tertahan, uang Anda akan dijadikan modal sebagai bagian dari Gerakan Wakaf Indonesia. Hari ini misalnya tahun ini, di bulan ini sekitar 14 September ada dimunculkan gerakan wakaf untuk gerakan wakaf untuk Indonesia yang dilaunching oleh Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari komitmen Badan Wakaf Indonesia atau komitmen para penggerak wakaf di Indonesia agar seluruh stakeholder, seluruh masyarakat di Indonesia sadar akan pentingnya berwakaf. Seluruh nadir di Indonesia sadar tentang bagaimana caranya menahan harta benda dan kemudian memutar modal wakaf itu, dan keuntungannya bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Misalnya lembaga pendidikan, ada kemudian Badan Wakaf Indonesia sudah punya rumah sakit yang dikelola dari dana wakaf. Wakaf uang bukan bagian dari sedekah semata, atau kemudian bukan hanya sekedar infak semata, tapi wakaf uang adalah bagaimana cara kita memutar harta yang mestinya tertahan, mestinya tidak bergerak dan tetap utuh, tapi mampu menghasilkan lebih dari modal itu sendiri. Maka silahkan kemudian mari kita berusaha untuk sisihkan sedikit uang saku kita, uang jajan kita, Rp1.000 yang mungkin bagi kita sebagian kecil misalnya, atau kemudian sebagian besar. Kalau kemudian kita bicara di teori ekonomi itu ada yang namanya diminishing utility,
kalau kita membagi uang atau membagi harta kita, maka akan kalau 1.000 rupiah sampean belikan satu snack atau satu kacang bungkus saja, sampean habiskan, mungkin saja itu sudah akan ya kita puas dalam posisi itu. Semisal gitu. 1.000 rupiah, kita punya 1.000 rupiah atau kemudian kita punya 5.000 rupiah. 5.000 rupiah itu kita belikan kerupuk satu toples misalnya, kita habiskan sendiri, maka semakin besar atau semakin banyak yang kita makan, itu nilai kepuasannya akan berkurang. Beda kemudian kalau kita misalnya kita beli 1.000, terus kemudian kita bagi 1.000 ke teman kita si A, 1.000 lagi kita berikan, atau kemudian kerupuk yang kita beli 5.000 tadi, yang 1.000 misalnya satu toples kerupuk itu harganya 5.000, isinya 5. Kalau 5-5-nya kita makan, maka kepuasan kita ya hanya berakhir di 5 itu. Tapi kalau misalnya kita beli 5, kita makan satu kerupuk itu kepuasannya 10 misalnya, maka kan kita bisa berbagi ke 4 orang. 1 10 kepuasan, 2 10 kepuasan, 3 10 kepuasan, 4 10 kepuasan, dan kita sendiri 1. Ada nilai kepuasan yang semakin besar ketika kita mencoba untuk saling berbagi. Ini konsep bersedekah, konsep filantropi di dalam teori ekonomi. Maka lepaskan 1.000 itu dan dapatkan kepuasan yang lebih dari hanya sekedar kepuasan membeli satu bungkus kacang atau satu bungkus kerupuk itu. Bagilah dengan yang lainnya agar masing-masing orang itu mampu untuk mendapatkan kepuasan yang menurut kita sedikit, tapi bagi orang lain mungkin jauh lebih banyak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sukses gerakan wakaf yang sudah gerakan wakaf 1.000 yang sudah digagas. Semoga ke depan kita atau kemudian Fakultas Keislaman sudah bisa mendirikan lembaga wakaf sendiri, bisa berdiri sebagai nadir wakaf, sehingga gerakan ini bisa tetap kita tetap kontinu, kita tetap berjalan. Dan untuk Fakultas Keislaman kita kelola dengan baik, misalnya dari Fakultas Keislaman dari mahasiswa Fakultas Keislaman dikelola oleh Fakultas Keislaman dan akan ditasarufkan untuk kepentingan pendidikan, misalnya untuk mahasiswa Fakultas Keislaman yang masih banyak membutuhkan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses gerakan wakaf 1.000 rupiah IPO 2020.